Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Julita STMM. Saya merupakan dosen pengajar pada program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Saya menempuh pendidikan sarjana di program studi Teknik Kimia Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan program magister pada program studi Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada di tahun 2013 dan lulus di tahun 2015. Sejak awal mengabdi di program studi Teknik Kimia Universitas Lambung Mangkurat, saya telah memberikan pengajaran pada beberapa mata kuliah seperti Matematika 1, Matematika 2, Kimia Fisika 2, Analisis Sistem Teknik Kimia, Pemrograman Komputer, Pengendalian Proses, serta Zat Warna Alami. Adapun metode yang saya gunakan untuk mentransfer atau mendeliver perkuliahan atau pembelajaran yaitu dengan menggunakan kuliah mimbar di depan kelas. Namun pada minggu-minggu awal perkuliahan biasanya dimulai dengan kontrak perkuliahan, di mana di sana akan dibahas tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang digunakan pada saat perkuliahan berlangsung, kemudian tentang deskripsi, tujuan, manfaat, materi perkuliahan, kemudian referensi yang digunakan, penilaian, tugas-tugas, dan lain sebagainya sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Di kontrak perkuliahan itu juga akan saya gunakan sebagai media untuk perkenalan dengan masing-masing mahasiswa. Baik, untuk memasuki minggu-minggu berikutnya, untuk memulai perkuliahan, biasanya saya mulai dengan mereview apa yang telah disampaikan di minggu lalu. Hal ini digunakan untuk mengingat kembali materi minggu lalu agar siap menerima di materi pada minggu berikutnya. Oke, untuk kuliah mimbar di depan kelas sendiri, biasanya saya menggunakan media PowerPoint yang ditampilkan di depan kelas. Kemudian saya juga menggunakan media papan tulis sebagai sarana untuk mengerjakan contoh-contoh soal yang diberikan. Pada saat memberikan contoh soal, saya akan menuliskan langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian untuk membangun interaksi, saya akan mempersilahkan 1-2 orang mahasiswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan contoh soal berikutnya. Nah, di sana saya bisa mengukur tingkat pemahaman mahasiswa pada saat perkuliahan itu berlangsung. Namun ketika era pandemi di mana perkuliahan tatap muka sulit dilakukan, sehingga perkuliahan dilakukan secara tatap maya, kuliah mimbar tetap saya laksanakan menggunakan aplikasi Google Meet serta Zoom Meeting. Tetap kuliah mimbar dengan memberikan materi menggunakan PowerPoint, ya, serta tetap saya gunakan media OneNote kalau yang saya gunakan pada perkuliahan tatap maya untuk menuliskan contoh-contoh soal yang diberikan. Nah, namun untuk mahasiswa sendiri, saya ingin tahu keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan contoh-contoh soal karena sulit menggunakan papan tulis di mana perkuliahan tidak dilakukan secara langsung, maka saya akan meminta mahasiswa untuk menuliskan jawaban pada kertas masing-masing, gitu ya. Kemudian kertas itu difoto atau dipindai lalu dikirimkan ke dalam WhatsApp. Kami akan membuat suatu WhatsApp group di mana di situ kita bisa sharing tentang mata kuliah, pertanyaan, serta mengirimkan jawaban-jawaban itu tadi. Nah, di perkuliahan tatap maya, jawaban-jawaban yang telah dikirimkan melalui WhatsApp group itu akan saya tampilkan, kemudian akan kami bahas bersama-sama. Jadi kurang lebih sama dengan perkuliahan tatap muka. Jadi mahasiswa mengerjakan, kemudian dibahas bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya untuk penilaian yang kami gunakan, tugas itu sebesar 30%, kemudian ujian tengah semester itu sebesar 30%, dan ujian akhir semester itu 40%. Untuk presensi sendiri itu digunakan sebagai indikator apakah mahasiswa itu berhak mengikuti ujian akhir semester, di mana mahasiswa itu wajib mengikuti 80% dari total perkuliahan untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah pengendalian proses. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang disampaikan pada semester genap, yaitu pada semester 6. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan kode STK 6137. Adapun jika ingin mengambil mata kuliah ini harus telah menempuh mata kuliah Matematika Teknik Kimia dan Analisis Sistem Teknik Kimia. Mata kuliah pengendalian proses ini membahas tentang sifat dasar persoalan pengendalian proses, kemudian sistemasi pendekatan untuk penyelesaian dan perancangan perangkat pengendali serta metodologi perancangannya. Adapun
Sistem pengendali itu menuntut identifikasi tujuan pengendali, kemudian pemilihan cara pengukuran, manipulasi serta rangkaian konsep pengendalian proses, serta identifikasi tipe pengendali yang tepat. Dari mata kuliah ini nantinya mahasiswa akan mendapatkan konsep pengendalian proses itu seperti apa, kemudian jenis dan sifat elemen pengendalian proses, serta analisis kestabilan sistem dan perancangan sistem pengendali umpan balik. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan proses, sistem pemrosesan dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah secara ekonomi dengan memperhatikan isu terkini dalam aspek lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal berbasis lahan basah dan nasional dengan wawasan global. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang kedua, yaitu mampu menemukan sumber, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan keteknik kimiaan melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Yang ketiga, mampu memanfaatkan dan menerapkan berbagai metode dengan perangkat teknologi informasi dan komputer, serta piranti rekayasa dalam melakukan rekayasa proses, sistem pemrosesan, dan peralatan dalam operasi teknik kimia. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, yaitu satu, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pengendalian proses kimia. Kemudian yang kedua, mampu menggambarkan dan menjelaskan perangkat keras sistem pengendali proses kimia. Kemudian mampu menganalisis proses kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut dalam menyusun model matematik untuk tujuan pengendalian proses kimia. Yang keempat, mampu mentransformasi sistem nonlinier menjadi sistem linier sebagai bahan pemodelan matematik, menggunakan transformasi Laplace untuk tujuan pengendalian proses kimia. Dan yang terakhir, mampu menganalisis kestabilan sistem pengendali proses kimia dan merancang sistem pengendali umpan balik. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan maupun capaian pembelajaran mata kuliah yang telah disebutkan tadi, maka disusun materi pembelajaran dalam mata kuliah pengendalian proses ini, yaitu yang pertama adalah manfaat dan aspek singkat perancangan sistem pengendali proses kimia, yang kedua perangkat keras sistem pengendali proses, kemudian pengembangan model matematik, pertimbangan-pertimbangan dalam pemodelan untuk tujuan pengendalian, lalu linearisasi sistem-sistem nonlinier, kemudian transformasi Laplace, analisis dan perancangan sistem pengendali umpan balik, serta kelakuan dinamik proses pengendali umpan balik. Mata kuliah pengendalian proses merupakan salah satu mata kuliah yang ditawarkan pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah dilakukan oleh program studi teknik kimia pada semester genap lalu, yaitu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Sebagai implementasi program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut, maka program studi teknik kimia melakukan kerjasama dengan berbagai universitas seperti Universitas Mula Warman dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam bentuk pertukaran mahasiswa. Jadi pada semester lalu saya berkesempatan untuk memberikan pengajaran kepada mahasiswa selain mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, juga mahasiswa dari Universitas Mula Warman dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Media yang digunakan dalam pengajaran MBKM semester lalu yaitu menggunakan aplikasi Zoom Meeting serta WhatsApp. Karena perkuliahan MBKM di semester lalu itu menggunakan tatap maya, sehingga kedua media itu yang digunakan. Berikut ada cuplikan video mengajar dari saya. Selamat menyaksikan. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini yang minggu lalu ya. Minggu lalu ini sudah kita, minggu sebelumnya kita membahas tentang tujuan dari pengendalian, kemudian minggu lalu itu klasifikasi variabel proses, di mana variabel proses dalam suatu sistem kendali itu ada variabel input, ya, ada variabel output, kemudian inputnya sendiri itu dibagi lagi jadi dua, yaitu yang kita manipulasi atau yang kita atur, ya, dan yang berupa gangguan. Kemudian outputnya itu diklasifikasikan lagi menjadi
measure, yang bisa diukur dan tidak bisa diukur. Nah, adapun variabel ini adalah fungsinya sebagai sesuatu yang kita atur gitu ya, itu namanya variabel. Kalau ini adalah materi yang ketiga gitu ya, dijadwalkan itu, ini materi pertemuan 3 tentang konfigurasi sistem kendali. Tadi sudah dibahas ya, sistem kendali konfigurasi itu yang mana ya. Dan sebelum-sebelumnya juga sempat disinggung walaupun singkat mungkin, tapi ya itu juga kok gitu ya contohnya. Sudah pernah disinggung sebelumnya ya, ada kendali yang disebut feedback control, ada yang feed forward control. Kalau kemarin itu kan kita belum belajar variabel manipulated, disturbances itu belum, jadi cuma rilisnya gitu ya. Kalau feedback itu kita kejadiannya begini, baru kita kan kendalikan. Nah, kalau feed forward itu sebelum kejadiannya terjadi gitu ya, kita kendalikan terlebih dahulu. Nah, kemarin gitu aja gambarannya. Nah, sekarang lebih didefinisikan dengan lebih jelas gitu ya. Yang pertama ada kendali umpan balik atau feedback control, yaitu variabel yang akan dikontrol atau control variables itu diukur langsung, kemudian hasil pengukuran digunakan untuk mengadjust nilai manipulated variabel. Variabel yang mau kita kontrol, yang mau kita kendalikan itu ya, yang diukur, yang diatur nantinya manipulated variable. Manipulated variable itu termasuk input atau output? Ada yang masih ingat? Variable input atau variable output? Hujan. Input itu ada 2 ya, manipulated dan disturbances. Nah, kalau output ada yang terukur dan tak terukur. Feedback yang kita kontrol itu yang diukur, lalu yang diatur adalah manipulated variable. Tujuannya untuk menjaga kontrol variabel pada nilai tertentu yang diinginkan atau pada nilai set point-nya. Kemudian ada juga yang feed forward control ya, kendali umpan muka. Nah, ini yang diukur adalah pengganggunya atau disturbance-nya. Disturbance ini juga termasuk variabel input. Ya. Kemudian hasil pengukuran digunakan untuk mengadjust nilai manipulated variable. Sehingga kontrol variabel atau variabel yang kita kontrol itu tidak diukur secara langsung. Nggak langsung gitu pengukurannya, tapi lewat pengganggunya, lewat variabel input yang disturbances-nya. Itu yang kita ukur. Yang diatur sama ya, yang di-adjust sama, yaitu nilai manipulated variable. Tujuannya pun sama, untuk menjaga kontrol variabel pada nilai tertentu yang diinginkan. Oke. Ini skemanya. Ada proses, inputannya, ada gangguannya, ada manipulated variable gitu ya. Nah, jadi untuk feedback itu yang diukur, yang dikontrol adalah misalnya ini HE ya. HE-nya untuk memanaskan sesuatu. Memanaskan fluida. Ini ya, masuk fluidanya sinilah, keluarnya sini. Lalu steam-nya dari sini, keluarnya kondensat. Nah, bagaimanakah konfigurasi sistem pengendali untuk mengontrol temperatur produk pada HE? Kalau ini bisa 2 ya, bisa feedback, bisa feed forward. Feed forward-nya kalian ya. Feedback. Kontrol. Kontrol aja atau kontrol? Kontrol aja ya. Kalau feedback, berarti yang kita ukur yang
Manakah? Yang mana? Yang mau ngasih saran? Kalau feedback control berarti yang diukur yang ke luar ya. Nah, ini kita ukur. Sini ada alat ukurnya. Apa namanya? Misalnya termokopel misalnya. Saya tulis aja ya, temperatur measuring device gitu ya. Pokoknya alat ukur deh. Alat ukur temperatur. Ya. Oh, dari sini kelihatan Umi di laptopnya. Iya, Umi lagi kerja. Okay. Tapi kok dari sini kelihatan Umi di laptop. Ya, ya. Iya, sayang. Ini disesuaikan dengan set point gitu ya. Ini kan ditutup dikit nih. Kok Umi yang di laptop kelihatan? Iya, Umi kan di depan kamera. Lalu di sini ada yang namanya Jadi kalau menggambar satu pengendali sistem yang penuh begini ya, ada 1, 2, 3 komponennya controller. Controllernya bulat aja gini. Nah, bulat aja gini itu bahasa Kalimantan. Nah, baru ini yang ke PAP. PAP-nya gimana nih? Ini ya berarti. Besar sekali sih PAP-nya ya. Ulang-ulang. Kecil-kecil aja. Nah, ini gini ya. Nah, ini panahnya semuanya menuju ke apa yang mau kita adjust ya, apa yang mau kita atur, yaitu si steam. Steamnya lewatnya sini. Ini kan gambar yang di atas ini steamnya masuknya sini. Jadi ini HE-nya saya panjangin maksudnya. Nah, sampai sini. Nah, ini steam. Kondensatnya di sini ya. Ini in-nya, ini out. Nah, itu ya berarti kalau kita mau mengendalikan suhu produk ya dari HE itu harus pada nilai tertentu. Maka yang harus kita ukur ya adalah untuk mekanisme untuk sistem yang feedback yang harus kita ukur adalah temperatur produknya, apa yang kita kendalikan gitu ya, apa yang kita kontrol suhu produk, maka itu yang kita ukur. Ini temperatur measuring device gitu ya, singkatannya. Kemudian dicocokkan dengan set point, kemudian ke controller, baru controllernya akan membuka atau menutup si valve steam. Itu untuk yang feedback. Nah, terus untuk yang feed forward, untuk yang HE. Nah, selanjutnya buat kalian latihan, balik ke tadi. Nah, ini yang satu. Yang kedua, gambarkan diagram instrumentasi yang sesuai untuk ini mengontrol ketinggian air pada boiler. Terus mengontrol temperatur cairan dalam tangki.
Kangkinya pakai jaket ya. Nah, saya tuh kalau kuliah online gitu ya kan susah kayak gimana. Mahasiswa bisa coret-coret gitu, kecuali ada ininya kalian punya peralatannya bisa coret langsung, silahkan gitu ya ditampilkan. Kalau enggak itu biasanya saya minta mahasiswa tulis di kertas, kemudian dipoto. Nah, nanti fotonya kirim ke grup WA. Nah, baru hasilnya itu saya display di sini, nanti dibahas sama-sama. Nah, ini ada nggak yang mau berminat, mau mungkin sambil kita bahas ya, yang udah dikirim temannya tadi. Nanti keburu waktu habis. Ini ya, yang dikerjakan oleh salah satu teman kalian ya. Ini yang nomor A ya, mengontrol ketinggian cairan dalam tangki boiler, ceritanya begitu. Ya Bu. Tapi ini anu ya, miring ya, kita agak miring loh, anunya nggak apa-apa ya. Itu tuh kendalanya online ini, kalau ujian juga mahasiswa ngumpulnya miring, aduh sudah. Bentar, Bu. Saya kirim ulang Bu. Bentar. Nggak apa-apa lah. Ini kan unit sederhananya, nggak apa-apa lah. Ini sudah betul ya, jadi ketinggian cairannya diukur level measuring device di sini, lalu dicocokkan dengan set point, terus nanti controllernya akan membuka dan menutup valve. Nah, cuma ini dalam menggambar kita perhatikan estetika ya. Kalau levelnya ini kita taruh di sebelah sana ya mungkin akan lebih bagus nih, nggak nabrak sama ini nih, apa namanya nih, garis tim ini loh, nggak nabrak ya, akan lebih bagus. Dan dalam mungkin ada atau belum ya pelajar itu, kalau kita menggambar ada 2 garis yang menabrak, itu salah satunya harus bengkok ya, boleh begini tapi yang ini nanti dibengkokkan sedikit. Oke, gitu. Baik. Nah, kalau pindah ke sana ya, ke sini lebih bagus. Nah, kemudian jangan lupa ini ada panah yang menuju set point, ada panah yang menuju controller, dan ada panah yang menuju valve. Yang mengumpulkan jawaban teman-temannya, baru kirimkan ke email saya. Ya, kemarin kalau di ULM April ya, kalau nggak salah votingnya. Terus yang di Unmul siapa ya? Muhammad Rizky apa kemarin? Yang Untirta apa sudah terpilih? Ada yang terpilih? Atau belum juga? Halo Untirta? Hujankah di Cilegon? Mana anak-anak Untirta ini? Ada Ibu, ada Ibu. Gimana cuacanya di sana? Alhamdulillah panas banget Bu. Kemarin hujan sih. Iya ya. Kalau di Kalimantan Selatan sih khususnya hujan ini beberapa hari. Hari ini lumayanlah panas, tapi ini udah mulai mendung lagi. Ya, Untirta, gimana? Ada kotinya kah sudah? Ketuanya siapa? Sudah Bu. Amar. Iya Bu. Ya, nanti tolong ya Amar kumpulkan tugas teman-temannya, baru kirimkan ke email saya nanti ya. Tugasnya gimana ini, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti soal-soal tugasnya saya kirim ke grup. Nama email saya nanti saya tulis. Izin bertanya Bu. Ya, Paki. Berarti untuk setiap yang maksudnya yang sebelum tugas itu Bu, itu berarti salah satu aja nggak Bu? Maksudnya nggak perlu keduanya gitu, maksudnya dari yang sistem pengendalinya tadi kan ada feedback sama forward gitu Bu. Iya. Ya, tulis nanti ya, pilihnya apa, mau feedback, mau feed forward,
Nih, tuliskan jenis konfigurasi sistemnya, nanti pilih yang mana. Salah satu aja, boleh. Bu. Berarti yang tugas juga gitu kan, Bu? Iya, betul. Nanti saya tuh. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Yang belum isi presensi silahkan diisi. Kemudian kalau prodinya masing-masing menyediakan sistem presensi sendiri, isi juga ya. Yang WLM, yang di Simari tolong juga diisi ya. Oke, saya keluar dulu dari room ini ya. Silahkan kalian juga meninggalkan. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Bu. Terima kasih. Permisi, Bu. Sekian video pengajaran dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.